Rancangan split plot. Apa itu rancangan split plot? Rancangan petak terpisah artinya bentuk khusus dari rancangan faktorial, di mana kombinasi perlakuan diacak secara bertahap. Beberapa pertimbangan penerapan RPT yaitu yang pertama, perbedaan kepentingan pengaruh. Yang kedua, pengembangan dari percobaan yang telah berjalan. Yang ketiga, kendala teknis pengacakan di lapangan. Rancangan ini dapat diaplikasikan pada berbagai rancangan lingkungan, seperti RAL, RAK, dan RBSL. Split plot RAL. Ilustrasi, percobaan dua faktor, yaitu nitrogen N0, N1, dan N2, dan varietas V1, V2, dan V3, di mana nitrogen ditempatkan sebagai petak utama dan varietas sebagai anak petak. Apa pertimbangannya? Setiap perlakuan diulang 3 kali, dan unit-unit percobaan diasumsikan homogen. Dengan demikian, rancangan yang digunakan adalah rancangan petak terpisah, atau RAL. Bahkan percobaan split plot RAL, yang di atasnya adalah petak utama, dan yang di bawahnya adalah anak petak. Model linear split plot RAL. YIJK sama dengan mu tambah alpha I tambah delta IK tambah beta J tambah ABI IJ tambah sigma IJK, di mana YIJK nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Mu, alpha I, beta J merupakan komponen adiktif dari rataan, pengaruh utama faktor A, dan pengaruh utama faktor B. Alpha beta IJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B, sedangkan delta IK komponen acak dari petak utama yang menyebar normal, dan sigma IJK merupakan pengaruh acak dari anak petak juga menyebar normal. Hipotesis. Yang pertama, pengaruh petak utama atau faktor A. H0 jika A1 sama dengan AA sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan. H1 paling sedikit ada 1I, di mana alpha I sama dengan 0. Pengaruh anak petak. Faktor B. H0 jika beta 1 sama dengan beta B sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan. H1 paling sedikit ada 1J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. H1 jika alpha beta 11 sama dengan alpha beta 12 sama dengan alpha beta AB sama dengan 0, artinya tidak ada perbedaan. H1 paling sedikit ada sepasang IJ, di mana alpha beta IJ tidak sama dengan 0. Ini adalah struktur tabel stigiragamnya. Bagaimana cara mengambil keputusan menolak H0 atau tidak? Yang berikut langkah-langkah perhitungan. 1. Dari tabel pengamatan data asal hitung. FK sama dengan faktor koreksi. FK sama dengan Y kuadrat per ABR. JKT sama dengan jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma A I kurang 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YIJK kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIJK kuadrat kurang FK. Yang kedua, rekap data berdasarkan taraf faktor pada petak utama dengan ulangan kemudian hitung. JKST sama dengan jumlah kuadrat subtotal. JKST sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YIK sama dengan kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIK kuadrat per B kurang FK. JKA sama dengan jumlah kuadrat faktor A. JKA sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YI kurang Y kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat per BR kurang FK. JKG sama dengan jumlah kuadrat galat petak utama sama dengan JKST kurang JKA. Yang ketiga, rekap data berdasarkan struktur perlakuan. Hitunglah. JKB sama dengan
jumlah kuadrat faktor B. Jika B sama dengan sigma A I kurang 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YJ kurang Y kuadrat sama dengan sigma YJ kuadrat per AR kurang FK. Jika AB sama dengan jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B. Jika AB sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YIJ kurang YI kurang YJ tambah Y kuadrat sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YIJ kurang Y kuadrat kurang JKA kurang JKB. JKAB sama dengan JKB kurang JKA kurang JKB, di mana JKB sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1, YIJ kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIJ kuadrat per R kurang FK. JKG sama dengan jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan JKT kurang JKP kurang JKG. Yang berikut split plot RAK. Perhatikanlah kembali ilustrasi pada split plot RAL. Bagaimana jika kondisi lingkungan tidak homogen? Yang pertama, kendalikan dengan sistem blocking. Yang kedua, jika sumber keragaman berasal dari satu arah, rancangan lingkungan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK. Yang ketiga, pengacakan perlakuan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah secara acak kelompok, kemudian acaklah taraf-taraf nitrogen pada kelompok terpilih, dan pada tahap akhir acaklah varietas pada masing-masing taraf nitrogen. Yang berikut bagan percobaan atau split plot RAK. Tabel blok 1, F1, F2, F3, N1, F3, F1, F2, F3, F2, F1, N2. Blok 2, F3, F1, F2, N2, F2, F3, V1, N1, V3, V2, V1. Blok 3, V1, V3, V2, N2, V1, V2, V3, V3, V1, V2. N1 sama dengan petak utama. F2 sama dengan N2 sama dengan anak petak. Yang berikut model linear split plot RAK. YIJK sama dengan mu tambah KK tambah A1 tambah IK tambah BJ tambah ABIJ tambah sigma IJK, di mana YIJK nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K merupakan komponen aditif dari rataan. Pengaruh utama faktor A, faktor B, dan kelompok, sedangkan ABIJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B, sedangkan IK komponen acak dari petak utama yang menyebar normal, dan sigma IJK merupakan pengaruh acak dari anak petak juga menyebar normal. Baik, yang selanjutnya adalah model linear split plot RAK dengan rumus YIJK sama dengan mu tambah KK tambah alfa I tambah delta IK tambah beta J tambah alfa kali beta IJ tambah epsilon IJK, di mana YIJK nilai pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke J, dan ulangan ke K. Merupakan komponen adiktif dari rataan pengaruh utama faktor A dan faktor B, dan kelompok
sedangkan alfa, beta, IJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. Sedangkan delta IK komponen acak dari petak utama yang menyebabkan normal, sedangkan delta IK komponen acak dari petak utama yang menyebabkan normal, sigma kuadrat, dan EIJK merupakan pengaruh acak dari anak petak juga menyebabkan normal. Jadi ini adalah struktur tabel sidik ragam yang terdiri dari sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, dari tabel pengamatan data asal, hitung FK faktor koreksi, di mana rumus FK sama dengan YI kuadrat bagi ABR. Kemudian JKT jumlah kuadrat total, di mana JKT sama dengan sigma A R sama dengan 1, sigma B F sama dengan 1, dan sigma R K sama dengan 1 dikali dengan YIJK kurang Y dikuadratkan, kemudian dikurang dengan sigma YIJK dikuadratkan kurang FK. Baik, yang kedua adalah rekap data berdasarkan taraf faktor pada petak utama dengan blok. Kemudian hitung JKST atau jumlah kuadrat subtotal. JKST sama dengan sigma A R sama dengan 1, sigma B F sama dengan 1, dan sigma R K sama dengan 1. Kemudian dikali dengan YIK kurang Y dikuadratkan, kemudian kurang sigma YIK dikuadratkan dibagi dengan B kurang FK. Kemudian JKA sama dengan jumlah kuadrat faktor A, di mana JKA sama dengan sigma A sama dengan 1, sigma B F sama dengan 1, dan sigma R K sama dengan 1 dikali dengan Y kurang Y dikuadratkan, kemudian dikurang dengan sigma Y kuadrat bagi BR kurang FK. Selanjutnya JKK atau jumlah kuadrat blok, di mana JKK sama dengan sigma A R sama dengan 1, dan sigma B F sama dengan 1, dan sigma R sama dengan K sama dengan 1 dikali dengan YK kurang Y dikuadratkan, kemudian dikurang dengan sigma YK kuadrat dibagi AB kurang FK. Kemudian JKG dengan jumlah kuadrat galat petak utama, di mana JKST dikurang dengan JKA dikurang dengan JKK. Yang ketiga adalah rekap data berdasarkan struktur perlakuan A kali B. Kemudian hitung JKB atau jumlah kuadrat faktor B. JKB sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, dan sigma R K sama dengan 1 dikali dengan Y kurang Y dikuadratkan sama dengan sigma YJ dikuadratkan dibagi AR dikurang FK. Kemudian JKAB sama dengan jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B. JKAB sama dengan sigma A sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1 dikali dengan YIJ kurang YI kurang YJ tambah Y dikuadratkan sama dengan sigma A I sama dengan 1, sigma B J sama dengan 1, sigma R K sama dengan 1 dikali dengan Y IJ kurang Y dikuadratkan kurang JKA kurang JKB. Kemudian JKAB sama dengan JKP kurang JKA kurang JKB, di mana JKP sama dengan sigma A R sama dengan 1, sigma B F sama dengan 1, dan sigma R K sama dengan 1 dikali dengan YIJ kurang Y dikuadratkan kurang sigma YIJ dikuadratkan bagi R kuadrat kurang FK. Kemudian JKG jumlah kuadrat galat, JKG sama dengan JKT kurang JKP kurang JKG. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.